usia di bawah 25 tahun itu waktu kita belajar. Ya, kita menjiplak, kita menjadi follower. Setelah di atas 25 tahun kita usia produktif dan bekerja, kita harus menemukan diri kita itu seperti apa. Nah, disitulah yang memicu saya untuk membangun sebuah usaha itu. Nah, ada beberapa kriteria yang harus kita siapkan untuk membangun sebuah usaha itu. Pertama, mental dulu. Ya, kita harus punya feel, kita punya keberanian, kita punya faith bahwa kita bisa. Yang lain bisa, kita bisa. Ada hal yang menarik ya dari pembicaraan tadi ya, yang saya ambil dari Bapak ya. Kenapa yang lain bisa, kenapa saya nggak bisa, kan gitu ya. Nah, itu prinsip itu yang Bapak miliki itu kan nggak semua orang memiliki prinsip seperti itu. Karena kebiasaan orang, nih kalau menurut saya teman-teman ya, ukuran batas ukuran sukses seseorang, harapan setiap orang itu kan kadang-kadang berbeda. Ada orang berpikir sudah mendapat pekerjaan, ya udah cukup dapat gaji, yaitu ukuran kesuksesannya. Tapi ada orang yang memang itu belum, itu masih biasa. Ada orang yang harus mencapai kesuksesan yang lebih. Nah, ini dimiliki oleh Bapak Santoso yang perlu kita gali dari beliau ini, gitu loh. Ya, memang kebanyakan anak-anak muda sekarang itu bahwa dia cukup dengan saya bekerja, saya mendapat gaji, kan begitu ya. Padahal dia lupa. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu maha adil. Ya. Tuhan memberikan banyak potensi pada seseorang itu. Saya yakin di tengah-tengah kehidupan mereka, Tuhan taruh sesuatu yang spesial. Makanya di awal tadi saya katakan, kenali diri Anda, kan gitu. Potensi Anda, kan gitu. Nah, ini yang harus dibangun gitu. Bahwa kita dikasih sesuatu yang lebih, bukan hanya kemampuan kita satu. Sebenarnya kita diberi kemampuan lebih. Itu saya buktikan gitu loh. Jadi apa yang saya katakan itu saya buktikan. Contohnya saya seorang supplier nih. Saya mengimpor barang dari luar negeri, saya kirim ke hotel sesuai pesanan. Nah, apakah cuman itu kemampuan saya? Ternyata ketika saya berani untuk menggali potensi saya kembangkan di bidang properti, menjadi maintenance gedung, saya bisa. Gitu. Kemudian saya kembangkan lagi di rental mobil dan pariwisata, ternyata juga bisa. Jadi kemauan, keberanian kita untuk menggali potensi itu yang terpenting. Itulah salah satu untuk kita maju, kenali diri kita, bisa nggak gitu. Nah, untuk menjadi seorang entrepreneur pengusaha itu saya ibaratkan seperti seorang atlet ya, karena saya dulu seorang atlet mahasiswa juga. Ya. Atlet apa itu, Pak? Bela diri taekwondo ya, saya taekwondo ya. Punya prinsip di situ ya? Ya, itu saya ilustrasikan bahwa seorang pengusaha itu seperti atlet. Nah, seorang atlet itu ketika dia bertanding, ya di dalam pikirannya dia hanya seorang atlet. Atlet adalah tugasnya bertanding, menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Urusan menang kalah itu urusan di belakang. Yang penting kemauan kita, keberanian kita, posisi kita, kesadaran kita atlet. Pada waktu kita bertanding, kita kena pukul, kita jatuh, tapi jangan berpikir bahwa itu menjadikan kita down. Kita berpikir bahwa seorang atlet harus bangkit lagi. Saya atlet dan saya harus menyelesaikan pertandingan. Sama di dalam bisnis, seorang entrepreneur pengusaha, seorang usahawan itu sama. Tidak ada seorang pengusaha yang tidak pernah mengalami permasalahan. Semua, tetapi
kembalikan bahwa saya seorang pengusaha, itu meaning, itu yang harus ditaruh dalam hati, sehingga dia bangkit itu bukan menjadi seorang loser, pecundang. Ya, oh aku menyerah, tidak lagi menjadi seorang bukan, tetapi saya dilahirkan menjadi pengusaha, menjadi entrepreneur. Ketika saya mengalami masalah, saya harus bangkit kembali menjadi seorang pengusaha. Itu yang penting. Kadang-kadang orang kan udah baru usaha sekali gagal, saya bukan nggak di sini lagi, mungkin saya nggak cocok di sini. Nah itu salah. Temukan jati dirinya bahwa dia seorang pengusaha. Sama seperti seorang ditendang jatuh, kepukul, seorang petinju kepukul, ya pernah kena pukul, masa dibilang saya bukan petinju nih kena kepukul, bukan seperti itu. Jadi membangun bisnis itu seperti itu ya Pak ya? Iya, mengenali dirinya bahwa dia seorang pengusaha, seorang pebisnis. Ketika ada pukulan seperti situasi sekarang ini, pandemi ya. Pertanyaan saya pribadi, ya Mas Arjo ya, siapa yang nggak kena masalah ini? Semua, bukan hanya di Indonesia, mungkin dunia mengalami itu. Tetapi seorang pengusaha harus kembali bahwa dia adalah dilahirkan menjadi seorang pengusaha, sama seorang atlet. Saya seorang atlet taekwondo. Ketika saya ketendang, saya jatuh, ya toh, saya harus sadar, saya bangkit. Saya itu atlet taekwondo. Saya bukan pembuat tempe, atau saya bukan nelayan. Saya seorang atlet taekwondo yang harus menghadapi masalah ini, harus kena tendang, kena pukul dan sebagainya. Itu yang terpenting. Seorang pengusaha sama. Saya jatuh, saya begini, saya begitu, bangkit. Mengenali diri bahwa saya seorang pengusaha dan saya harus bangkit. Jadi mental, ini kan bicara mental. Betul. Jadi mentalitasnya itu sebagai seorang entrepreneur, jadi harus istilahnya kokoh kalau fondasi ya. Harus dibangun. Nah, dibangun itu melalui permasalahan. Gitu. Permasalahan, gagal, kita bangkit lagi, kita berjuang lagi, mencari kesalahan saya apa kemarin gagal, kurang disiplin apa. Tentunya kan seorang pengusaha harus memiliki nilai-nilai yang jelas, nilai-nilai yang benar. Jujur, ya disiplin, ya bekerja keras. Harus bekerja keras. Iya. Kalau malas berarti sama olahragawan mau bertanding nggak mau latihan dulu ya baru naik langsung pukul KO, bukan bidaksana sih, padahal di situ sebenarnya dia punya potensi. Kegagalan itu, kejatuhan itu, permasalahan itu memicu dia bahwa saya harus mempersiapkan yang lebih baik. Jadi gini, tantangannya Bapak nih ya, menghadapi situasi seperti ini dan kendala-kendala seperti sekarang ini, bagaimana ya Bapak menyikapi hal itu ya? Kan Bapak punya keluarga, punya anak, kemudian bisnisnya begitu banyak gitu ya. Di situasi istilahnya sulit deh, bagi semua orang pasti sulit ya Pak. Secara ekonomi semua mengalami hal yang krisis gitu loh. Ya, secara jujur juga harus saya sampaikan bahwa pandemi di tahun 2020, awal tahun 2020 cukup memukul semua sektor. Semua sektor bidang bisnis apapun pasti terpukul. Nah, bagaimana saya mensiasati, tentunya saya harus membuat strategi-strategi. Mungkin saya juga harus pengurangan karyawan dulu, betul kan? Itu harus memang salah satu strategi. Sama seperti seorang tadi yang saya katakan ilustrasikan seorang olahragawan, saya seorang bela diri taekwondo atau taekwondo di mahasiswa. Ketika saya kena pukul, nah, saya harus mencari strategi supaya saya nggak kepukul bagaimana. Saya harus berlari, saya harus menghindar. Nah itu dalam bisnis juga sama. Saat kapan saya harus nyerah, saat kapan saya harus bertahan, defend. Nah ini sama, mirip lah. Tetapi yang utama bahwa temukan bahwa mental kita dilahirkan menjadi seorang atlet. Saya dilahirkan menjadi seorang entrepreneur, usaha. Ya tentunya pasti seperti saya itu pasti akan diajarkan melalui apa? Permasalahan-permasalahan itu. Jadi permasalahan itu yang membangun
yang menguatkan situasi saat ini berarti ya. Betul. Tetapi yang utama yaitu tadi mengenal bahwa saya seorang atlet. Wah. Iya. Saya seorang pengusaha. Seorang pengusaha itu sudah temennya sama. Seorang atlet itu nggak ada dilus-lus. Iya kan? Pasti kepukul, pasti ketendang. Apalagi taekwondo Pak ya. Iya, waduh, mungkin kalau atlet mixed martial lagi dibanting di siku dan macam-macam. Sama, itu sama. Di dalam bisnis sebenarnya sama. Iya, toh. Cuman goalnya berbeda. Seorang atlet dia harus mendapatkan medali, iya. Tetapi seorang pengusaha dia harus survive ini. Seorang atlet itu dibatasi oleh usia, tetapi seorang pengusaha panjang.